Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima materi keamanan jaringan komputer. Kita akan membahas dua jenis ancaman yang sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu phishing dan man in the middle atau MITM. Nah, coba kalian lihat di gambar sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini ada email yang dipancing dengan kail. Ya, ada email yang dipancing dengan ini, ada mata kail. Ada hacker. Nah, ini ada hacker. Ada WiFi public. Nah, ini ada WiFi public dan ada HTTPS. HTTPS. Gambar ini sebenarnya menggambarkan dua pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini. Pertama, bagaimana seorang bisa tertipu hanya karena menerima sebuah email atau WhatsApp atau SMS atau link. Itulah yang akan kita pelajari pada phishing. Yang kedua, apakah ketika kita terhubung ke internet dan website terlihat normal seperti komunikasi kita pasti aman? Pasti belum tentu. Kita bisa saja ada orang lain yang berada di tengah komunikasi dan mencoba melihat data kita. Inilah konsep dari MITM atau Man in the Middle. Nah, jadi materi kita hari ini bukan hanya tentang hacker atau teknologi, justru yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai pengguna mengambil keputusan ketika menggunakan internet. Nah, setelah pembelajaran ini, harapannya kalian tidak hanya tahu pengertiannya saja ya, tetapi ketika menerima pesan atau menggunakan WiFi public, kalian sudah tahu ini aman atau tidak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, siapa yang pernah menerima pesan seperti "Selamat, Anda mendapatkan hadiah" atau "Klik link berikut"? Nah, biasanya kalian langsung mengklik atau curiga dulu, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu perjalanan belajar kita pada kesempatan ini, yaitu total waktu kita itu sekitar 90 menit seperti biasanya, dan kita akan menjadi 3 bagian. 10 menit pertama kita gunakan untuk mengingat kembali materi sebelumnya, terutama DOS, DDoS, dan ransomware. Tujuannya supaya kalian ingat bahwa serangan keamanan tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian utama yaitu sekitar 60 menit. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi phishing, man in the middle, bagaimana data bergerak dari jaringan, dan kita juga akan melihat konsep penggunaan Wireshark. Kita tidak hanya menghafalkan definisi, tetapi mencoba memahami bagaimana serangan itu bisa terjadi. Nah, 20 menit terakhir kita akan gunakan untuk diskusi dan latihan. Jadi nanti kalian akan mencoba menilai diri sendiri. Apakah sebuah email, pesan WhatsApp, link, atau website terlihat aman atau mencurigakan. Nah, target utama kita sederhana. Setelah kelas selesai, ketika kalian menggunakan internet, kalian menjadi pengguna yang lebih kritis dan tidak mudah percaya. Ingat, keamanan komputer bukan hanya kemampuan memasang antivirus. Kemampuan mengenali sesuatu yang mencurigakan juga merupakan bagian dari keamanan. Nah, menurut kalian ini, mana yang lebih mudah diserang? Komputer atau manusianya? Nah, sekarang kita
mulai dari phishing. Mulai dari phishing. Kata phishing itu dapat kita bayangkan seperti orang memancing ikan. Nah, kalau memancing ikan itu menggunakan umpan. Nah, dalam phishing, penyerang itu menggunakan pesan atau informasi palsu sebagai umpannya. Misalnya nih, kalian menerima pesan yang seolah-olah berasal dari bank, atau sekolah, atau perusahaan, atau marketplace, bahkan dari atasan. Pesannya terlihat meyakinkan dan meminta kalian mengklik link atau membuka file atau mengisi username dan password. Perhatikan alurnya. Pertama, penyerang menyiapkan umpan. Ya. Kedua, umpan dikirim. Ketiga, korban percaya. Nah, ketika korban mengklik atau memasukkan data, informasi tersebut dapat dicuri atau perangkat dapat terkena malware. Setelah itu dampaknya bisa lebih luas. Akun bisa diambil alih, data itu bocor, bahkan terjadi kerugian finansial. Yang penting dipahami adalah phishing itu lebih banyak menyerang cara berpikir manusia dibandingkan menyerang teknologinya. Nah, penyerang itu biasanya memanfaatkan 3 hal. Pertama, trust atau kepercayaan. Ini kelihatannya dari HRD. Kedua, urgensi atau rasa mendesak. Akun Anda itu diblokir dalam 24 jam. Nah, yang ketiga, itu fear atau ketakutan. Yaitu terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Ketika kita panik, kita cenderung melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Karena itu, prinsip kita sederhana. Berpikir dulu, baru mengklik. Ya. Nah, kalau ada pesan dari guru misalnya yang meminta password akun sekolah karena katanya mendesak, apakah kalian langsung memberikan password? Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengenali phishing? Ada 5 hal yang bisa kalian cek sebelum mengklik link atau melakukan login. Yang pertama, alamat pengirim. Jangan hanya melihat nama pengirim, lihat domain emailnya, misalnya perusahaan menggunakan brokul.co.id, tetapi email datang dari alamat yang mirip seperti braucolinfo.com. Nah, sekilas mirip, tetapi sebenarnya berbeda. Nah, yang kedua, perhatikan bahasa dan ejaannya. Email resmi itu biasanya memiliki standar komunikasi. Kalau banyak typo, kalimatnya aneh, atau tata bahasanya tidak wajar, nah itu kita perlu curiga. Nah, yang ketiga, rasa mendesak berlebihan. Contohnya, segera, setelah 1 jam lagi akun Anda diblokir. Tujuannya itu supaya kita panik gitu. Nah, yang keempat, periksa linknya. Tulisan link bisa terlihat benar, tetapi alamat sebenarnya itu bisa berbeda. Karena itu, arahkan kursor ke link terlebih dahulu tanpa mengklik dan melihat alamat tujuannya. Nah, yang kelima, berhati-hati jika diminta password, PIN, OTP, atau data sensitif. Jadi ada aturan emas yang saya ingin kalian ingat. Kalau ragu, jangan klik, jangan login, dan jangan balas. Verifikasi melalui kanal resmi dulu. Jadi harus diverifikasi dulu. Jangan merasa malu karena curiga. Dalam keamanan digital itu tidak sedikit curiga justru sering menyelamatkan kita. Nah, kadang kita menganggap bahwa phishing hanya berupa email palsu, padahal teknisnya itu jauh lebih beragam. Yang pertama adalah spear phishing. Spear phishing. Ini phishing yang ditargetkan kepada seseorang secara khusus. Misalnya nih, penyerang itu sudah mengetahui nama kita, posisi kita di mana, bahkan pekerjaan kita, sehingga pesannya terlihat sangat meyakinkan. Kemudian ada walling.
konsepnya sama, tetapi targetnya biasanya dari pejabat atau pimpinan perusahaan. Mengapa pimpinan menjadi target? Karena biasanya memiliki akses atau kewenangan yang lebih besar. Selanjutnya itu phishing, yaitu phishing menggunakan panggilan telepon. Misalnya ada orang menelpon dan mengaku sebagai petugas bank, lalu meminta kode OTP, ya, one time password. Ada juga smishing. Ya, ini smishing, yaitu phishing yang menggunakan SMS. Contohnya, paket Anda gagal dikirim, klik link berikut. Nah, terakhir ada harming, ketika pengguna diarahkan ke website palsu yang tampilannya itu sangat mirip dengan website aslinya. Jadi, jangan menghafal istilahnya saja. Yang paling penting itu adalah melihat pola yang sama. Penyerang berpura-pura menjadi pihak yang kita percaya agar kita melakukan sesuatu yang menguntungkan penyerang. Maka ketika menerima komunikasi apapun, pertanyaan pertama kita bukan tampilannya bagus atau tidak, tetapi apakah benar pesan ini berasal dari pihak tersebut. Itu ya. Nah, sekarang kita coba yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalian menerima WhatsApp seperti contoh ini. Pengirim mengaku berasal dari HRD dan meminta kalian itu memperbaharui data karyawan agar gaji tidak tertunda. Sekilas itu terlihat penting, tapi mari kita periksa. Nah, nomor kita kenal atau tidak? Link menuju domain resmi atau bukan? Mengapa HRD meminta kita memperbaharui data melalui link yang tidak dikenal? Dan mengapa ada ancaman bahwa gaji akan tertunda? Itulah cara kita berpikir dalam keamanan. Jangan langsung percaya isi pesan, lakukan verifikasi. Selanjutnya kita beralih ke ancaman kedua, yaitu man in the middle atau MITM. Nah, bayangkan kalian sedang berbicara dengan seorang teman. Seharusnya percakapan terjadi langsung antara kalian berdua. Tetapi ternyata ada orang ketiga nih, diam-diam berada di tengah-tengah. Nah, jadi ada orang ketiga yang berada di tengah-tengah, mendengarkan percakapan kita, bahkan mungkin mengubah pesan sebelum sampai ke teman kalian. Nah, dalam jaringan komputer, konsepnya mirip. MITM itu terjadi ketika penyerang berada di antara perangkat kita dan tujuan komunikasi. Data yang lewat pasti diamati atau dalam kondisi tertentu dimanipulasi. Situasi ini itu lebih berisiko ketika menggunakan Wi-Fi publik yang tidak aman. Nah, hotspot palsu, protokol HTTP yang tidak terenkripsi, atau jaringan lokal yang sudah disusupi. Nah, karena itu HTTPS dan perlindungan koneksi menjadi sangat penting. Ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita menjadi analisis keamanan ya. Nah, di layar ini terdapat email yang mengaku berasal dari direktur utama dan meminta bagian keuangan mentransfer 125 juta misalnya. Nah, ini coba kalian perhatikan di apa namanya? Di emailnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus langsung mengikuti perintah tersebut? Karena si pengirim itu mengaku sebagai direktur. Ya, jawabannya tentu tidak ya. Kita periksa dulu satu persatu. Yang pertama nih, alamat emailnya itu menggunakan domain brocolsupport.com. Nah, ini kalau kita lihat ya brocol.com. Nah, dia pengirimnya itu brocolsupport.com. Bukan domain resmi perusahaan. Ini tanda pertama. Yang kedua, ada kalimat penting dan mendesak serta batas waktu 2 jam.
ini menggunakan teknik yang membuat membuat korban itu panik. Yang ketiga, pengirim mengaku sebagai pejabat tinggi. Nah, ini memanfaatkan rasa segan terhadap otoritas gitu. Nah, yang keempat, rekening baru diminta melalui email. Perubahan rekening itu untuk transaksi besar seharusnya melalui prosedur verifikasi. Nah, yang kelima ada attachment atau lampiran dengan nama yang tampak seperti dokumen PDF, tetapi memiliki ekstensi tambahan .exe. Nah, file seperti ini patut dicurigai karena dapat berupa program berbahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan membalas terburu-buru. Jangan membuka attachment dan jangan mengklik link. Verifikasi melalui jalur lain yang resmi. Misalnya nih, hubungi pihak terkait menggunakan nomor yang sudah tersimpan di kontak resmi. Bukan nomor yang diberikan dalam email tersebut, gitu ya. Nah, inilah konsep penting keamanan. Percaya identitas setelah diverifikasi, bukan hanya karena nama penerima terlihat meyakinkan. Oke. Nah, kita sekarang fokus lebih ke dalam MITM, Man in the Middle. Man in the Middle. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sebelah kiri itu ada pengirim. Nah, ini ada pengirim. Di sebelah kanan itu ada penerima. Dan di tengah-tengah itu ada penyerang. Ya. Nah, seharusnya pesan berjalan itu langsung dari pengirim ke penerima. Jadi harusnya pesan itu dari pengirim itu langsung ke penerima. Tetapi serangan man in the middle itu komunikasinya melalui penyerang terlebih dahulu. Yang membuat MITM berbahaya adalah korban seringkali tidak merasa ada sesuatu yang salah. Misalnya, website tetap terbuka, internet tetap berjalan, dan pesan tetap sampai. Tetapi ada pihak lain yang mungkin sedang mengamati komunikasi. Dampaknya bisa berupa pencurian username dan password, penyadapan email atau chat, perubahan data, sampai pencurian sesi login. Nah, jadi login itu dicuri. Nah, beberapa istilah yang mungkin kalian temui adalah ARP spoofing, ROC WiFi, atau evil tweet, DNS spoofing, dan SSL stripping. Kalian tidak perlu langsung menghafalkan detail teknis semuanya. Pahami dulu prinsipnya. Penyerang berusaha membuat lalu lintas data itu melewati dirinya dulu atau menurunkan keamanan komunikasi. Nah, cara melindungi diri antara lain menggunakan HTTPS, menghindari transaksi sensitif melalui WiFi publik, menggunakan VPN jika diperlukan, melakukan update perangkat, dan memperhatikan jaringan sertifikat pada browser. Jadi ingat, internet yang bisa terhubung internet yang bisa terhubung belum tentu internet yang aman. Nah, sekarang kita mengenal sebuah tools yang sangat populer di dunia jaringan, yaitu Wireshark. Ya, Wireshark. Kalau jaringan komputer kita diibaratkan seperti jalan raya, nah, paket data adalah kendaraan yang berulang-ulang. Nah, Wireshark seperti petugas yang dapat melihat kendaraan-kendaraan tersebut, dari mana asalnya, kemana tujuannya, dan jenis komunikasinya apa. Beberapa informasi yang dapat kita lihat antara lain source, yaitu alamat asal, destination, yaitu alamat tujuan, protokol, yaitu aturan komunikasi yang digunakan, dan info, yaitu ringkasan aktivitas dari sebuah paket. Nah, di tabel sebelah kanan ini, kalian bisa melihat contoh DNS, ada TCP, ada TLS, dan ada HTTP.
Nah, sederhananya DNS itu digunakan untuk membantu mencari alamat website. TCP itu membantu membangun komunikasi. TLS itu memberikan perlindungan enkripsi pada komunikasi HTTPS. Sedangkan HTTP ya itu digunakan untuk pertukaran data web, tetapi tanpa perlindungan TLS. Data bisa lebih mudah diamati. Kita lihat ya. Ini sekaligus menjelaskan mengapa kita itu selalu disarankan menggunakan HTTPS. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Wireshark adalah alat pembelajaran dan administrasi jaringan yang sah. Kita hanya boleh menganalisis jaringan yang kita miliki atau yang memang diberikan izin kepada kita. Kemampuan teknis itu harus selalu dibarengi etika dan tanggung jawab. Nah, tujuan belajar keamanan itu bukan untuk merugikan orang lain, tapi agar kita mampu melindungi sistem. Nah, sekarang kita hubungkan seluruh konsep tadi dengan kehidupan nyata. Bayangkan nih, kalian berada di bandara atau di kafe, atau melihat wifi bertuliskan free wifi. Karena gratis, kalian langsung terhubung. Nah, masalahnya kita tidak tahu tuh siapa yang mengelola jaringan tersebut dan siapa saja yang berada di dalam jaringan yang sama. Resikonya itu meningkat jika kita menggunakan username, password, atau data sensitif melalui koneksi yang tidak aman. Dalam kondisi tertentu, pihak lain itu di jaringan dapat mencoba mengamati komunikasi. Dampaknya bukan hanya akun media sosial yang dicuri. Nah, di perusahaan, phishing atau MITM ini dapat menyebabkan kebocoran dokumen, pencurian akun, kerugian finansial, bahkan reputasi perusahaan itu bisa jadi rusak. Karena itu ada beberapa kebiasaan sederhana yang sangat penting. Periksa alamat pengirim. Jangan pernah memberikan password atau OTP melalui komunikasi yang mencurigakan. Periksa alamat link sebelum mengkliknya. Gunakan VPN ketika diperlukan di WiFi publik. Pastikan website menggunakan HTTPS dan aktifkan 2FA atau two-way factor autentikasi atau autentikasi 2 faktor ya. Nah, perhatikan bahwa sebagian besar perlindungan ini sebenarnya tidak sulit. Nah, keamanan itu seringkali bukan tentang melakukan sesuatu yang sangat canggih. Beberapa detik untuk memeriksa sebelum mengklik biasa mencegah masalah yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi renungkan hari ini, phishing itu menyerang kepercayaan kita, sedangkan MITM itu menyerang dari jalur komunikasi. Nah, sekarang waktunya kita menguji pemahaman. Saya tidak ingin kalian hanya menghafalkan istilah phishing atau man in the middle. Saya ingin kalian bisa mengenalinya ketika menghadapi situasi nyata. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan contoh email yang diberikan. Jangan langsung memilih jawaban. Gunakan pola analisis yang sudah kita pelajari. Siapa pengirimnya? Bagaimana domainnya? Apakah diminta informasi tertentu? Apakah ada rasa mendesak? Dan kemana link tersebut menuju? Nah, pada bagian kedua, coba jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Bagaimana berkomunikasi antara kalian dan website bisa disusupi oleh MITM. Tidak perlu menggunakan istilah yang terlalu teknis ya. Nah, kalau kalian bisa menjelaskannya dengan sederhana, berarti konsepnya sudah kalian pahami. Pada studi kasus WhatsApp, bayangkan nih kalian benar-benar menerima pesan tersebut di HP. Apa yang membuat kalian curiga? Lalu apa tindakan kalian? Nah, bagian terakhir adalah refleksi. Tuliskan 3 kebiasaan yang mulai sekarang akan kalian lakukan. Misalnya nih, saya akan mengecek domain sebelum login. Saya tidak akan memberikan OTP. Saya akan lebih berhati-hati menggunakan WiFi publik. Nah, cek di sebelah kanan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, ya,
Gunakan itu untuk mengecek diri sendiri kalian. Bagaimana atau bagian mana yang sudah Anda pahami dan bagian mana yang masih Anda tanyakan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita satukan semua materi hari ini. Kita mulai dari keamanan jaringan komputer. Hari ini ada dua macam ancaman utama. Pertama adalah phishing, yaitu upaya menipu manusia agar menyerahkan data atau melakukan tindakan tertentu. Karena itu, kita belajar ciri-ciri phishing dan cara melindungi diri. Yang kedua adalah MITM, yaitu ketika penyerang berusaha berada di tengah komunikasi. Kita belajar beberapa teknik yang berkaitan dengan MITM dan cara mengurangi resikonya. Nah, tujuan akhirnya sebenarnya yaitu sama, menjaga kerahasiaan data, keaslian informasi, dan komunikasi akan tetap aman. Nah, supaya mudah diingat, gunakan 3 kalimat sederhana. Curiga itu baik, cek itu wajib. Link mencurigakan, jangan diklik. Aman di dunia maya dimulai dari kebiasaan kita sendiri. Nah, selanjutnya kalian akan membuat proyek kelompok berupa poster atau infografis waspada phishing dan MITM. Jangan sekedar membuat poster yang bagus ya. Bayangkan poster kalian ditempel di sekolah dan dibaca siswa lain yang belum belajar materi ini. Nah, apakah dalam waktu beberapa detik mereka bisa memulai memahami ancamannya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu yang akan menjadi ukuran keberhasilan poster kalian. Oke, sekarang kita sampai ke penghujung ya. Sekarang kita cek seberapa jauh pemahaman kalian. Kerjakan kuis di sebelah kiri tanpa melihat atau melihat catatan terlebih dahulu. Tujuannya itu bukan untuk mencari siapa yang paling pintar, akan tetapi mengetahui apakah konsep utama benar-benar Anda pahami. Setelah itu lihat bagian rangkuman. Phishing adalah penipuan yang berusaha mendapatkan data atau tindakan dari korban. MITM itu terjadi ketika pihak lain menyusup di tengah komunikasi. Beberapa teknik MITM yang yang kita kenal antara lain ARP spoofing, rogue wifi atau wifi palsu, DNS spoofing, dan SSL stripping. Cara melindungi diri antara lain menggunakan HTTPS, VPN jika diperlukan, dua two-way faktor autentikasi, memeriksa link, dan selalu memverifikasi informasi. Nah, di bagian refleksi, jawablah dengan jujur. Kalau kalian belum sampai memahami sesuatu, tidak masalah. Justru itu menunjukkan bagian mana yang perlu kita pelajari lagi. Saya ingin kalian membawa suatu pesan setelah meninggalkan kelas ini. Keamanan digital tidak dimulai dari antivirus, firewall, atau aplikasi, tetapi keamanan dimulai dari keputusan pengguna. Nah, ketika menerima pesan yang mencurigakan, berhenti sebentar, periksa, verifikasi, baru bertindak. Kalian adalah siswa teknik komputer dan jaringan. Semakin tinggi kemampuan teknis kalian, maka semakin besar juga tanggung jawab kalian untuk menggunakan pengetahuan tersebut secara benar. Jadilah pengguna internet yang cerdas, waspada, beretika, dan bertanggung jawab. Nah, kalimat penutup, ingat satu prinsip hari ini. Jangan mudah percaya hanya karena sesuatu itu terlihat meyakinkan. Cek dulu, klik kemudian. Nah, secara alur, deck ini sudah cukup baik untuk siswa kalian ya. Nah, saya harap kalian bisa memahami dari seluruh materi ini
Dan ketika ada yang kurang pas atau kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui Google Classroom. Rasanya itu pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan, dan kerjakan juga tugas kelompoknya, dan isi LKPD yang sudah disiapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.